Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 2 November 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di Aula Lantai 2 Bapeda Litbang, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan diskusi panel audit kasus stunting dan manajemen kasus stunting tahap 2. Stunting merupakan salah satu program yang cukup prioritas dan banyak permasalahan yang harus dilakukan pembenahan, di mana stunting juga masuk dalam program nasional yang pendanaannya dilakukan melalui dana alokasi khusus. Pelaksana tugas Kepala DP3A P2KB Kabupaten Seruyan, Ahmad Hidayat mengatakan, masih banyak masalah di lapangan yang harus segera ditangani oleh pihaknya, terutama stunting, di mana kasus stunting di daerah ini sudah menurun namun penanganan masih perlu dilakukan secara maksimal, salah satunya dengan mensukseskan program panel audit kasus stunting tahap 2. Menurutnya, pihaknya perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar program stunting yang dijalankan di daerah dapat sesuai dan sejalan dengan mekanisme yang ditetapkan, sehingga kasus stunting secara perlahan dapat diatasi dan dicegah bersama-sama. Yang mungkin cukup strategis lah penyelesaian tugas-tugas kita di lapangan. Mudah-mudahan ada percepatan karena waktunya hanya sedikit Pak. Tinggal 1 bulan merasa dana itu sudah mudah. Saya sampai pikir saya kembali di jalan itu gimana caranya tidak ada pergerakan yang optimal. Saya sampai beberapa Pak Bupati, mungkin nanti bisa dibantu oleh Dinas PMD juga menggerakkan kawan-kawan yang ada atau pasien kita ada di lapangan. Ahmad Hidayat menambahkan, program stunting cakupannya sangat luas yakni melibatkan BKKBN dan kesehatan. Tentunya perlu komitmen bersama agar program stunting tahap 2 dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Seruyan, Asisten 3 Sekretaris Daerah Sugianur membuka secara resmi kegiatan sosialisasi komunitas informasi masyarakat. Komunitas informasi masyarakat adalah komunitas yang dibentuk dan dikelola untuk masyarakat, yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, di mana kehadiran komunitas informasi masyarakat sangat penting dalam komunikasi publik. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Sugianur mengatakan, saat ini jumlah KIM yang terdaftar di Dinas Kominfo sebanyak 53 komunitas yang terdiri dari Seruyan Hilir sebanyak 10, Seruyan Hilir Timur sebanyak 6, Danau Sembuluh sebanyak 8, Seruyan Raya sebanyak 7, Danau Seluluk sebanyak 2, Hanau sebanyak 14, dan Batu Ampar sebanyak 6 komunitas. Tentu pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pembinaan terhadap KIM guna tercapainya tujuan organisasi. Menurutnya, KIM bekerja untuk membantu mendiseminasikan informasi, meliterasi digital, dan untuk menyerap aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Dalam prakteknya, pola kerja dari KIM berbentuk kemitraan dengan pemerintah daerah. Tahun kemarin sudah pernah hadir dan ada meninjau lokasi di UMKM di Sungai Kendal. Nah, kemudian kami juga sangat bangga sekali ada perhatian dari Diskominfo Santip karena mau membagi pengetahuan kepada kami, kepada warga kami di Kabupaten Seruyan. Sugianur menambahkan, dengan terlaksananya kegiatan KIM ini tentunya dapat meningkatkan nilai tambah informasi, khususnya bagi para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Seruyan.
Tim Liputan Seruyan TV. Mewakili Bupati Seruyan Yul Haidir, Asisten 3 Sekretaris Daerah Sugian Nur menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Sumpah Pemuda yang secara rutin diperingati tanggal 28 Oktober memberikan pelajaran dalam menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Terlebih peran pemuda dalam mempelopori pembangunan visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 diikuti dengan rangkaian pergerakan yang telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh Asisten 3 Sekda Seruyan Sugian Nur menyebutkan, peringatan Hari Sumpah Pemuda memberikan makna penting karena berbagai ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada, kebersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Peringatan HSP tahun ini bertemakan Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Asisten 3 menambahkan, pemuda adalah tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segalanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Tim Liputan Seruyan TV. Mewakili Bupati Seruyan Yul Haidir, Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengikuti rapat koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional, di mana untuk Seruyan Jaminan Kesehatan Nasional sudah berada di tahap UHC. Rapat koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting merupakan langkah pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi dan sekaligus membahas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, untuk jaminan kesehatan di Kabupaten Seruyan sudah berstatus Universal Health Coverage atau UHC, karena saat ini mencapai 98,4% masyarakat sudah mengikuti program jaminan kesehatan. Tentunya kebijakan yang diinginkan pemerintah pusat sudah sejalan dengan pemerintah daerah. Kedepan instansi terkait agar dapat memberikan data yang lebih akurat, agar jaminan kesehatan bagi masyarakat bisa terakomodir lebih baik dan angka kemiskinan bisa terus dikurangi, sehingga kesehatan masyarakat juga dapat lebih terjamin secara menyeluruh baik tingkat desa sampai dengan kabupaten. Alhamdulillah di Kabupaten Seruyan kita sudah UHC kurang lebih 98,4%, sehingga apa yang diinginkan pemerintah pusat terhadap seluruh pemerintah Kabupaten Seruyan, alhamdulillah sudah dapat dikatakan 100%. Artinya kemiskinan yang ada di Kabupaten Seruyan, yang khususnya untuk kemiskinan ekstrim yang ada, itu sudah terjamin kesehatannya secara menyeluruh. Diharapkan data yang diserahkan oleh setiap instansi agar sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga kesehatan masyarakat yang dijamin bisa terpenuhi dengan maksimal khususnya yang berada di daerah pelosok, serta program JKN dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh masyarakat di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri pelepasan purna tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mas Rohim, sekaligus menyerahkan pelaksana tugas kepada Rusdi Hidayat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan purna tugas, Mas Rohim mengatakan, perubahan layanan di perpustakaan tergantung dengan kehidupan masyarakat secara luas, di mana layanan ini sudah mulai dilaksanakan dan akan terus digalakkan. Menurutnya, dalam menjalankan tugas masih banyak kekurangan dan sudah berupaya memberikan yang terbaik. Apabila ada penugasan yang diperintahkan namun belum sesuai dengan yang diinginkan, dirinya memohon maaf,
Namun selama menjalankan tugas sudah berupaya memberikan layanan terbaik sesuai dengan moto kepala daerah. Sementara itu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Mas Rohim dan keluarga karena telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil, di mana pengabdian yang diberikan sudah sangat baik dan cukup lama sekitar 34 tahun. Tentunya banyak pembelajaran yang telah diberikan sehingga berdampak positif terhadap kemajuan di daerah ini. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Seruyan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Mas Rohim dan keluarga yang telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di mulai kecamatan Pak Mas Rohim ya dari sebelum pemekaran Seruyan sampai ke sudah pemekaran 20 tahun. Berapa tahun Pak Mas Rohim? 34 tahun 7 bulan beliau mengabdi di Kabupaten Seruyan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang telah dilakukan Pak Mas Rohim tadi menjadi nilai ibadah bagi beliau dan keluarga. Saya laksanakan dan tentu masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf sekali karena apa yang Bapak perintahkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak. Ya, karena banyak kekurangan. Ya, saya kerja mungkin agak lambat. Maklum kalau kita bicara, kalau jumpa makan komputer, saya ini hanya Pentium 2. Sekarang orang Pentium 10. Jadi lelet Pak. Jadi lambat menerima sehingga tugas-tugas itu kurang cepat kalah bersaing. Kita menyadari mungkin di fase umur dan mungkin juga karena memang kita harus zaman canggih sekarang sistem digital. Selain itu, dalam kegiatan yang dilaksanakan juga dilakukan penandatanganan serah terima jabatan kepada PLT Kepala Dinas yang baru Rusdi Hidayat, dengan harapan adanya kepemimpinan yang baru dapat membawa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi lebih baik dan bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir memberikan arahan kepada pengurus Karang Taruna yang baru dilantik. Dalam arahannya, Bupati meminta Karang Taruna dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Karang Taruna merupakan perkumpulan yang didominasi oleh pemuda untuk dapat melakukan kegiatan positif, di mana kepengurusan Karang Taruna periode 2022 sampai dengan 2027 telah resmi dilantik oleh Bupati Seruyan. Tentunya ini menjadi langkah yang baik terutama dalam kepengurusan internal Karang Taruna di Kabupaten Seruyan. Ketua Karang Taruna Kabupaten Seruyan, Zulkifli Haidir mengatakan, program dan tugas dari Karang Taruna sangat beragam mulai dari keagamaan, sosial dan kesenjangan ekonomi, di mana tugas utamanya menyesuaikan kegiatan dari pemerintah daerah dan ikut aktif terlibat di dalamnya. Di samping pemerintah daerah juga perlu membimbing Karang Taruna dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna yang telah dilantik dan semoga kepengurusan baru ini dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dan pengurus yang lain sudah dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Seruyan, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kepemudaan di Karang Taruna Kabupaten Seruyan, dan semoga menjadi berkah untuk semuanya, terutama di dalam intern pengurus Karang Taruna Kabupaten. Mengingat yang berdasarkan yang dibacakan oleh Bung Andika Ramadi, Sekretaris Karang Taruna, Dasar Sakti Karang Taruna, itu tertuang di situ bahwa program-program dan tugas-tugas Karang Taruna baik dari sosial, agama maupun kesenjangan ekonomi. Karang Taruna adalah bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat terhadap kesulitan, ada bencana alam, aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya, pendidikan juga Karang Taruna bisa masuk di situ.
kegiatan ibadah juga, Karang Taruna bisa ikut berperan di situ, banyak yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna. Harapan saya kepada dinas terkait, baik itu dinas sosial, BPBD ataupun lainnya, manakala ada terjadi musibah banjir maupun yang lainnya, agar Karang Taruna dilibatkan supaya sinergitas antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan ini bisa berjalan dengan baik. Karang Taruna juga sering terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat yang terkena bencana alam maupun kegiatan sosial lainnya. Tentunya keberadaan organisasi ini dapat berkolaborasi bersama dinas terkait dalam kegiatan sosial. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.